Baiklah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Vinda Adia Lestari akan menjelaskan materi mengenai komposisi fungsi dan contohnya. Yang kedua, Emalia Fatmandianti akan menjelaskan jenis dan invers fungsi. Yang ketiga, Aldi Firmansyah yang akan menjelaskan pengertian dan sifat relasi biner. Yang keempat, Dona Sasmita akan menjelaskan representasi dan komposisi relasi. Yang terakhir, Siti Mardasela akan menjelaskan pengertian fungsi. Baiklah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Vinda Adia Lestari akan menjelaskan materi mengenai komposisi fungsi dan contohnya. Yang kedua, Emalia Fatmandianti akan menjelaskan jenis dan invers fungsi. Yang ketiga, Aldi Firmansyah yang akan menjelaskan pengertian dan sifat relasi biner. Yang keempat, Dona Sasmita akan menjelaskan representasi dan komposisi relasi. Yang terakhir, Siti Mardasela akan menjelaskan pengertian fungsi. Relasi 1. Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A komposisi B. Notasi R komposisi dalam kurung A komposisi B. 2. A, R, B adalah notasi untuk dalam kurung A, B komposisi R, yang berarti A dihubungkan dengan B oleh R. 3. A, R, B adalah notasi untuk dalam kurung A, B komposisi R, yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. 4. Himpunan A disebut daerah asal domain dari R, dan himpunan B disebut daerah hasil atau rank dari R. Representasi relasi memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama, representasi relasi dengan diagram panah. Yang kedua, representasi relasi dengan tabel. Yang ketiga, representasi relasi dengan matriks. Dan yang terakhir, representasi relasi dengan graf berarah. Nah, di sini akan kami jelaskan yaitu mengenai representasi relasi dengan matriks. Sifat-sifat relasi biner. 1. Refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A komposisi R untuk setiap A komposisi A. 2. Menghantar. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika dalam kurung A, B komposisi R dan dalam kurung B, C komposisi R, maka dalam kurung A, C komposisi R untuk A, B, C komposisi A. Contohnya ada di bawah. 3. Setangkup dan tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika dalam kurung A, B komposisi R, maka dalam kurung B, A komposisi R untuk A, B komposisi A. Relasi R pada himpunan A tidak setangkup jika dalam kurung A, B komposisi R. Sedemikian sehingga dalam kurung B, A komposisi R. Relasi R pada himpunan A sedemikian sehingga dalam kurung A, B komposisi R dan B, A komposisi R. Hanya jika A sama dengan B, untuk A, B komposisi A disebut tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A tidak tolak setangkup jika ada elemen berbeda A dan B. Sedemikian sehingga dalam kurung A, B komposisi R dan B, A komposisi R. Pengertian fungsi.
Fungsi merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B atau pemetaan jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat dengan satu anggota pada himpunan B. Suatu fungsi atau pemetaan dapat disajikan dalam bentuk himpunan pasangan terurut, rumus, diagram panah, atau diagram kartesius. Fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B dapat ditulis dengan notasi sebagai berikut. A disebut daerah domain atau daerah asal dan dinotasikan dengan df. B disebut kodomain atau daerah kawan dan dinotasikan dengan kf. Dan range merupakan daerah hasil yang dinotasikan dengan rf. Dapat kita lihat pada ketiga contoh gambar di atas, yaitu gambar R, gambar S, dan gambar T. Dari ketiga gambar di atas dapat kita simpulkan bahwasanya relasi yang dapat disebut dengan fungsi adalah pada gambar T. Mengapa? Karena hanya pada gambar T yang memenuhi persyaratan, yaitu anggota himpunan A tepat berpasangan satu anggota pada himpunan B atau tidak bercabang. Sedangkan pada anggota gambar R itu anggota himpunan A ada satu yang tidak memiliki pasangan, dan pada gambar S itu anggota relasi pada himpunan A ada yang bercabang. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama itu ada fungsi surjektif, di mana fungsi f dikatakan dipetakan pada atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Maksudnya, fungsi f dari A ke B itu disebut fungsi surjektif jika setiap elemen dari B mempunyai pasangan di A, walaupun pasangannya lebih dari satu. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah atau rank atau hasil dari F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Contoh, yang pertama itu F sama dengan 1, U, 2, U, 3, P. Dari A sama dengan 1, 2, 3 ke B sama dengan U, P, W. Bukan fungsi pada atau surjektif karena W tidak termasuk jelajah atau rank dari F. Jadi maksudnya ada anggota B yang tidak berpasangan dengan A, maka itu bukan fungsi pada atau fungsi surjektif. Contoh kedua itu F sama dengan 1, W, 2, U, 3, P. Dari A sama dengan 1, 2, 3 ke B sama dengan U, P, W. Merupakan fungsi pada karena semua anggota B itu merupakan jelajah dari F. Jadi semua anggota B itu mempunyai pasangan di A. Yang kedua yaitu fungsi injektif, di mana fungsi F dikatakan satu ke satu atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Maksudnya, fungsi f dari A ke B itu disebut fungsi injektif jika setiap elemen di B mempunyai pasangan di A, di mana pasangannya itu tepat satu, walaupun nanti ada anggota B itu yang tidak mempunyai pasangan. Contoh, soal nomor 1, F sama dengan 1, W, 2, U, 3, P.
dari A sama dengan 1, 2, 3 ke B sama dengan UPWX adalah fungsi 1 ke 1 karena setiap anggota B itu mempunyai pasangan tepat 1 di A. Contoh kedua, itu F sama dengan 1, U, 2, U, 3, P. Dari A sama dengan 1, 2, 3 ke B, U, P, W. Bukan fungsi 1 ke 1. Karena F1 dan F2 itu sama-sama mempunyai pasangan U di B. Sedangkan syarat fungsi injektif itu pasangannya tepat 1 di A. Yang ketiga itu fungsi bijektif, di mana fungsi F dikatakan berkoresponden 1 ke 1 atau bijeksi jika ia merupakan fungsi 1 ke 1 atau injektif dan juga merupakan fungsi pada atau surjektif. Maksudnya, fungsi F dari A ke B itu disebut fungsi korespondensi 1 ke 1 jika setiap elemen dari B itu mempunyai pasangan di A dan pasangannya itu tepat 1. Contoh, soal nomor 1, F sama dengan 1, U, 2, W, 3, P. Dari A sama dengan 1, 2, dan 3 ke B sama dengan U, P, W adalah fungsi yang berkorespondensi 1 ke 1 karena F itu adalah fungsi 1 ke 1 atau injektif dan juga merupakan fungsi pada atau surjektif. Makanya fungsi soal nomor 1 ini merupakan fungsi bijektif. Soal nomor 2, apakah fungsi F dari A sama dengan A, B, C, D ke B sama dengan 1, 2, 3, 4 dengan FA sama dengan 4, FB sama dengan 2, FC sama dengan 1, dan FD sama dengan 3 itu merupakan bijektif? Jawabannya iya, karena semua nilainya itu berbeda, maka fungsi ini disebut 1 ke 1 atau injektif dan juga semua anggota B itu habis terpasang, makanya disebut surjektif, sehingga fungsi soal kedua ini merupakan fungsi bijektif. Kita lihat contoh di bawah ini. Yang pertama itu fungsi 1 ke 1 bukan fungsi pada. Kenapa? Karena ada anggota B yaitu 2 yang tidak mempunyai pasangan di A. Sedangkan syarat fungsi pada itu semua anggota B itu harus mempunyai pasangan di A. Walaupun nanti pasangannya itu lebih dari 1. Selanjutnya, fungsi pada bukan fungsi 1 ke 1. Oh ya, karena di B, anggota di B itu semuanya mempunyai pasangan di A. Kenapa bukan fungsi 1 ke 1? Karena ada anggota B itu yang mempunyai pasangan lebih dari 1 di A, yaitu 2. 2 kan mempunyai pasangan lebih dari 1 di A. Selanjutnya, bukan fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada. Karena anggota B itu tidak mempunyai, ada salah satu yaitu 4 itu tidak mempunyai pasangan di A, makanya bukan merupakan fungsi pada. Dan ada juga anggota B yaitu 2 yang anggotanya itu mempunyai 2 pasangan di A, makanya disebut bukan fungsi 1 ke 1. Selanjutnya itu bukan fungsi. Ya, yang ini memang bukan fungsi karena ada anggota A yaitu A kecil itu yang mempunyai pasangan lebih dari 1 di B. Karena syarat fungsi itu anggota A itu tidak boleh mempunyai pasangan lebih dari 1 di B, atau disebut harus mempunyai pasangan tunggal di B.
balikan atau inverse. Jika f adalah fungsi berkoresponden 1 ke 1 dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse-nya. Balikan fungsi dilambangkan dengan f pangkat min 1. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka fungsi inverse dari B itu adalah A. Dapat kita lihat dari gambar di bawah ini bahwa fungsi f itu dari A ke B, sedangkan fungsi inverse f itu dari B ke A. Contoh soal pertama, f sama dengan 1, U, 2, W, 3, V. Dari A sama dengan 1, 2, 3 ke B sama dengan U, V, W adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1, sehingga fungsi inverse-nya itu sama dengan U,1, W,2, P,3. Soal kedua, tentukan balikan fungsi atau inverse fungsi dari fx sama dengan x dikurang 1. Penyelesaian, fungsi fx sama dengan x dikurang 1 adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1. Jadi balikan fungsi tersebut ada. Misalkan fx sama dengan y, sehingga fx sama dengan x dikurang 1, fx dirubah menjadi y, sehingga y sama dengan x dikurang 1 ditukar ruas antara kiri dan kanan, sehingga x sama dengan y plus 1. Untuk merubah ke fungsi inverse, yang awalnya itu y plus 1 itu dirubah menjadi x plus 1, sehingga f pangkat min 1x itu sama dengan x plus 1. Soal ketiga, itu ada fx sama dengan 4x dikurang 5. Fx sama dengan y, jadi y sama dengan 4x dikurang 5, ditukar ruas 4x min 5 sama dengan y, dipindahkan jadi 4x sama dengan y ditambah 5, x itu y plus 5 dibagi 4. Untuk mengubah ke inverse, y berubah jadi x, jadi f min 1x sama dengan x plus 5 per 4. Jadi fungsi balikannya adalah f pangkat min 1x sama dengan x plus 5 per 4. Materi yang selanjutnya yaitu komposisi dari dua buah fungsi. Misalkan, G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi F dan G dinotasikan dengan F komposisi G adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh F komposisi GA sama dengan FGA. Contoh komposisi. Yang pertama, diberikan G sama dengan himpunan pasangan terurut 1, U, 2, U, 3, V yang memetakan A sama dengan himpunan 1, 2, 3 ke B himpunan U, V, W, dan fungsi F sama dengan himpunan pasangan terurut U, Y, V, X, W, Z yang memetakan B himpunan U, V, W ke C himpunan X, Y, Z. Fungsi komposisi dari A ke C adalah F komposisi G sama dengan himpunan pasangan terurut 1, Y, 2, Y, 3, X. Contoh yang kedua, diberikan fungsi fx sama dengan x min 1 dan gx sama dengan x pangkat 2 plus 1. Tentukan f komposisi G dan G komposisi F. Penyelesaiannya yang pertama, f komposisi Gx sama dengan fgx sama dengan f dalam kurung x pangkat 2 ditambah 1, karena itu adalah nilai Gx, jadi hasilnya nilai x di fx itu dimasukin nilai Gx, jadi hasilnya
X pangkat 2 plus 1 min 1 sama dengan X pangkat 2. Penyelesaian yang kedua yaitu G komposisi F X sama dengan G dalam kurung Fx. Nah, masukin dulu nilai Fx-nya, jadi G dalam kurung X min 1 sama dengan baru nilai Fx dimasukin ke Gx. Jadi X min 1 dalam kurung X min 1 pangkat 2 ditambah 1. Hasilnya X pangkat 2 min 2X plus 2.